Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yoga di sini dalam berbagi trik Microsoft Excel. Sobat Excel semua, pada kesempatan ini kami akan berbagi tentang bagaimana cara membuat grafik ya atau chart di dalam Microsoft Excel. Tentu saja nantinya dengan kita menggunakan grafik, kita akan lebih mudah dalam hal menganalisis data yang kita miliki. Kita akan lebih mudah dalam melihat proporsi dari data-data yang kita miliki. Juga kita akan lebih mudah juga melihat tren dari data-data yang kita miliki. Selain itu, kita juga akan lebih mudah untuk mendapatkan perbandingan. Perbandingan pada keadaan tertentu dari data-data yang kita miliki. Dan tentu saja masih banyak hal lainnya yang memudahkan kita dalam hal menganalisis data. Dan bagi sobat Excel semua yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Dan nantinya sobat semua akan mendapatkan video-video yang tentu saja akan lebih bermanfaat, video-video yang lebih menarik, dan juga video-video yang akan lebih banyak digunakan dalam pekerjaan kita. Terima kasih, kita simak tutorial selanjutnya. Sobat Excel semua, jadi di sini Yoga punya data penjualan tentang 3 kelompok produk. Yang pertama buah, yang kedua makanan dan minuman, dan yang ketiga adalah sayur-sayuran. Kemudian di sini juga sudah ada totalnya dari tiap-tiap produk. Nah, dari data yang kami punya ini, sekarang kita akan membuat grafiknya. Jadi di sini kita melihat bahwa di dalam data yang kita miliki ini, kita ingin melihat tingkatan penjualan setiap bulannya. Maka kemudian kalau kita membuat grafiknya, yang lebih tepat adalah dengan menggunakan bar chart ya, atau grafik yang berupa batang. Tapi kalau nanti ya, misalnya kita membuat grafik untuk memperlihatkan perbandingan dari masing-masing produk. Nah, maka grafik yang lebih tepat adalah dalam bentuk pie. Jadi pie itu memang grafik yang spesialis untuk melihat perbandingan antar produk yang kita miliki. Nah, langkah pertama dalam membuat grafik adalah kita seleksi data kita dulu. Jadi kita seleksi berikut kolom dan kemudian ini judul kolom dan kemudian ya recordnya. Jadi kita seleksi semua. Kemudian kalau sudah kita seleksi, kita ke tab insert ya. Kita cari ribbon yang ada di grup chat, di mana di situ chat yang sesuai atau grafik yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita di sini akan mencoba menggunakan yang batang kan, diagram batang atau grafik yang berupa batang. Nah, kita pilih di sini ya, yang bar chart. Kemudian ini ada macam-macam model. Nah, ini silahkan nanti kita akan menggunakan apa. Nah, sekarang kita akan menggunakan yang biasa, banyak orang kita pakai, yang cluster ya. Yang bar chart dengan cluster kolom. Nah, kita klik ini, klik bar chart yang kita inginkan. Nah, sekarang kita sudah memiliki grafiknya kan. Jadi grafik dari masing-masing produk, kemudian juga di sini ada itu tingkatan per bulannya seperti apa. Kemudian di sini misalnya kita tidak menginginkan total ya. Kita tidak menginginkan total dari penjualan produk itu masuk ke dalam grafik. Nah, kita bisa menghapus data itu. Caranya kita dengan menggunakan ini. Jadi kita dengan menggunakan select data. Jadi select data kita klik, kemudian data yang tidak kita inginkan masuk ke dalam grafik itu kita uncheck ya, atau checknya kita hilangi, atau kita remove juga bisa kan. Jadi kita remove atau kita uncheck seperti ini juga bisa kan. Jadi kalau sudah kita uncheck, kemudian kita OK. Nah, maka kemudian tadi data total tadi tidak akan tampil di dalam
chart yang kita miliki. Kalau akan menampilkan lagi, kita select data, kemudian kita cek total. Nah, sekarang kita coba kalau menggunakan remove ya. Jadi total ini kita remove. Oke. Total yang ada di grafik itu juga akan hilang. Itu kalau kita remove. Nah, cuma sekarang gimana caranya kalau kita ingin memasang total di dalam grafik kita. Tadi kan sudah di remove, artinya hilang. Kita tidak bisa melakukan cek lagi terhadap terhadap total. Kita tidak bisa cek lagi terhadap total. Nah, sekarang kita masuk ke select data lagi. Untuk menambahkan total, kita add saja. Kita akan add ya. Nah, kemudian series name-nya apa? Jadi nama dari itu data-data itu apa? Nah, kita kan di sini akan mengisi dengan total, maka kita klik total ya. Nah, jadi di sheet A7 di sel A7. Kemudian data-datanya apa saja? Nah, ini kita klik ini yang panah ke bawah, kemudian kita ini seleksi data-data yang ingin kita tambahkan. Jadi kita seleksi data yang ingin kita tambahkan. Kita seleksi semua. Nah, kalau sudah kita oke. Nah, sekarang otomatis total akan masuk ke dalam grafik kita. Kalau sudah kita oke. Nah, di sini. Nah, sekarang kita di sini punya total kembali. Kita punya data tentang total. Nah, ini saya hapus dulu ya, totalnya saya hilangkan dulu. Nah, sekarang kemudian gini, kalau kita ingin menukar kan, ingin menukar yang tadinya kolom ini ya. Ini kolom itu kan berisi bulan. Kemudian yang row-nya ini berisi produk. Nah, kita akan menukar. Jadi sekarang yang apa namanya produknya itu ada di aksesnya ini, kemudian yang bulannya ini ada di legenda kan, ada di legendanya kan. Kalau yang sekarang kita buat kan legendanya ini adalah nama produk. Kemudian yang ada di aksesnya ya name ya, name seriesnya itu di sini adalah nama produk. Nah, maka untuk mengubah itu kita tinggal apa? Kita tinggal ini grafiknya kita klik lagi, kita aktifkan lagi. Kemudian kita ke desain lagi ya, kita ke tab desain. Kemudian di sini kita switch row atau column ya. Jadi kita switch, kita tukar. Nah, sekarang maka kita di sini sudah memiliki grafik yang berbeda dengan tadi. Sekarang legendanya adalah bulan, kemudian yang aksesnya sekarang kita memiliki nama produk. Nah ini, jadi untuk menukar ya, menukar kolom dengan row, ini kolom ini dengan row, kita menggunakan switch row or column. Jadi kita klik ini saja. Nah, maka akan bertukar. Nah, kemudian kita juga bisa mengubah layoutnya. Jadi misalnya nanti legendanya itu mau ditaruh di samping kan. Nah, ini kita bisa menggunakan quick layout ya. Jadi kita klik quick layout, kemudian kita pilih yang mana yang kita inginkan. Nah, ini. Nah, biasanya kita pakai yang legendanya ada di samping. Nah, ini kita pakai ini. Kemudian sekarang kita mau mengganti title-nya. Kita mau ganti title-nya. Caranya gimana? Ya ini title-nya itu kita klik, kemudian kita ketik manual ya. Misalnya penjualan ya tahun 2019 ya. Nah, ya. Tinggal nanti diatur warnanya dengan menggunakan ini. Di tab home, kemudian kita ke group font. Nah, sekarang ada cara lain nggak untuk mengganti judul dari title itu? Nah, cara lainnya adalah, ini kan judulnya, ini saya ganti dulu dengan penjualan saja, biar nanti kelihatan perubahannya. Jadi, title-nya ini dari chatnya itu kita klik ya, kita aktifkan. Kemudian di kolom atas ini, kolom untuk menuliskan formula ini, kita buat formula sama dengan kolom, sama dengan sel yang ada judul tabelnya. Kita klik judul tabelnya ya. Kemudian kita enter. Nah, maka akan berubah seperti ini. Nah, kemudian bisa kita format ya, warnanya segini, kemudian
ukuran fontnya, tebalnya, dan sebagainya. Kita juga bisa mengganti background dari catnya ini, atau kemudian kita juga bisa mengganti warna dari catnya itu sendiri. Caranya gimana? Caranya catnya ini kita klik ya, double klik, kemudian akan muncul ini propertiesnya kan. Akan muncul jendela untuk melakukan format kan terhadap cat yang kita miliki. Nah, di sini kita bisa fill kan. Kita bisa fill background dari cat yang kita miliki. Misalnya dengan warna solid kan. Ini untuk memilih warna kita bisa menggunakan color yang ada di sini kan. Atau kita bisa menggunakan gradient warna, kemudian bisa kita atur di sini gradiennya. Kemudian kita bisa masukkan picture juga, gambar juga, atau pattern ya, pattern. Kemudian kalau otomatis ya otomatis nanti di sini warna yang sudah default ya, sudah default oleh Microsoft Excel. Nah, kita juga bisa mengganti warna dari diagram batangnya. Jadi di sini kita menggunakan, kita klik dulu catnya, kemudian kita ke desain ya, kemudian di sini ada color ya. Nah, jadi di color ini kita bisa memilih warna yang sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita di sini juga bisa melakukan edit kan terhadap jarak dari tiap-tiap batangnya ini, atau kemudian ya overlappingnya kan. Jadi overlap saling menumpuk atau tidak itu bisa kita atur kan. Caranya ya ini barnya ini kita klik ya, kita klik. Nah, kemudian akan muncul ini kan propertiesnya ini. Nah, kemudian di sini ini overlapnya ini bisa kita naikkan atau kita turunkan. Nah, ini. Grab white-nya juga bisa kita naik turunkan. Nah, ini untuk ketebalan dari diagram batangnya. Ya, jadi untuk mengedit overlap atau kemudian tebal dari diagram batangnya ini kita bisa klik diagram batangnya ini, kemudian akan muncul ini option baru ya. Jadi akan muncul series option, kemudian di sini kita bisa atur series overlap dan kemudian gap white. Nah, demikian tadi penjelasan singkat tentang bagaimana caranya membuat grafik. Mudah-mudahan tutorial yang singkat ini bisa menjadi pematik dari Sobat Excel semua untuk nanti lebih menggali, lebih memperdalam lagi apa saja kan yang bisa kita lakukan dengan grafik yang ada di Microsoft Excel ini. Terima kasih, saya sudahi dulu tutorial yang singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.